tidak sah wudu. Nggak boleh dia wudu. Kecuali wudunya untuk berdingin-dingin saja boleh. Tapi wudu ibadah nggak boleh, tidak sah. Ya, orang haid tidak sah wudu. Berikutnya anna qawma yamna'u sulal ma'ilal masyarah. Kemudian persyaratannya suci dari segala sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Segala sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit, hilangkan syarat. Cat, apalagi yang dari catnya itu dia ditaruh di kuku apa? Hah? Kotek. Nah itu, kalau dia dari cat tidak sah wudunya. Tapi kalau dari inai ya, anai itu inai. Hah? Inai. Kalau dari situ boleh. Juga rambut. Kalau ada orang ngecat rambut dia model cat, maka mandi wajibnya tidak sah. Sempat dah terjadi botak terus. Kenapa? Biar hilang. Rambutnya aja, kulitnya nggak apa-apa, sampai kulit itu dibotak. Ya, tapi kalau dia rambutnya dicat itu pakai inai itu, ada inai itu rambut, nah itu boleh. Boleh pakai mencat rambut pakai inai itu boleh, boleh, tapi nggak boleh warna hitam. Nggak boleh. Orang-orang yang sudah tua dia berubah, jenggotnya berubah, rambutnya berubah, tidak boleh dia cat inai yang saya maksud cat inai, tidak boleh kalau dia berwarna hitam. Pakai inainya tuh rambut warna hitam tidak boleh, warna lain boleh, merah, coklat boleh. Kecuali jihad disebutkan dalam kitab, kecuali sedang ketika jihad boleh kita inai rambut kita berwarna hitam. Supaya apa? Supaya lawan melihat masih muda lawan kita ini. Kalau udah gigi sudah tak ada lagi. Orang kan nggak dari jauh kan gigi nggak kelihatan itu. Tengok di teropong hitam semua, ini masih muda, ini masih perkasa semua. Waduh lari itu udah nggak bisa lagi. Kecuali untuk jihad. Tapi selain untuk jihad tak boleh warna hitam. Kenapa tak boleh? Karena niat sudah dah habis untuk jahat. Udah tua atau lain. Ya. Jadi cat minyak kita kalau ngecat, atau juga orang-orang mohon maaf yang kerja di bengkel ada kotoran di bawah kuku. Nah itu sesuatu yang mencegah sampainya bersihkan begitu. Jelas Bapak Ibu? Takbir! Biar hilang setan-setan ngantuk. Ini kan jam ngantuk, jam lapar. Kalau dikasih bantal langsung hilang. Bihaitsu la yakuna hunaka jirmun yamna'u sulal ma'ilal masyarah. Dengan sekira-kira tidak ada di sana di kulit maksudnya sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Fa yajibu izalatu ma tahta al-far min al-awsakh, maka wajib membersihkan segala kotoran yang berada di wilayah kuku, di bawah kuku. Wa ma fil muqi wal lihawi minan nafas minan nas wa ghairi dzalik mimma yamna'u sulal ma'ilal bashar. Pokoknya segala sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota wudu wajib dibersihkan. Jangan ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota wudu. Kalau dia mandi wajib, tidak boleh ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke daerah tubuh yang kita akan mandi untuk mandi mengangkat hadas besar. Ada satu hari orang bertanya, Pak Ustaz, kalau kita wudu, anak kan kebetulan baru bersoleh Pak Ustaz, jadi pakai gincu atau bincu? Pakai bincu pas anak wudu, sayang kali mahal bincu tuh. Jadi kayak gini kan bibirku. Siap wudu merahnya tak hilang. Boleh itu Pak Ustaz? Hehe, jawabannya tidak sah wudu. Makanya tidak usah pakai
pakai itu, ngapain perlu pakai itu? Habiskan modal. Kalaupun dipakai boleh sama suami, wudhu dulu baru pakai. Jelas Bapak Ibu? Karena ini bagian daripada sesuatu yang wajib dibasuh bibir ketika wudhu, kecuali bagian dalam. Kecuali dalam itu juga mesti dibasuh. Kalau dia bernajis, disebutkan dalam I'anatul Talibin, kalau mulut kita bernajis, mensucikan mulut kita berkumur-kumur sampai ke makhraj huruf kha. Itu kerongkongan ada 3 tempat makharijul huruf. Paling bawah dekat dengan dada dan tenggorokan dekat dengan dada, ha sama hamzah. Tengah-tengahnya ain sama ha. Atasnya ghin sama kha. Di makhraj itu kita kumur-kumur sampai ke makhraj ini. Kalau mulut kita bernajis, misal bernajis, gigi kita berdarah, maka mensucikannya kita kumur-kumur sampai ke makhraj huruf kha. Disebutkan dalam I'anah, orang yang berpuasa kemudian giginya berdarah atau dia muntah itu najis, gigi berdarah, mulut itu membuat najis, maka batallah puasanya kalau dia telan. Ingat yang tidur, kalau dia telan air ludahnya sebelum dia berkumur-kumur sampai ke makhraj huruf kha. Berkumur-kumur sampai ke makhraj huruf kha kalau tidak ada sesuatu yang bernajis dalam lisan, dalam mulut, kalau dia puasa hukumnya makruh. Karena mubalaghah, bersangatan dalam berkumur-kumur. Tapi kalau dia berpuasa bernajis mulutnya, maka wajib dia berkumur-kumur sampai ke makhraj huruf kha agar ketika dia menelan ludah puasanya tidak batal. Memangnya kalau menelan ludah puasa batal? Tidak. Kalau ludahnya bernajis kita telan baru batal. Tapi kalau ludahnya yang kita telan tidak bernajis tidak batal. Kecuali yang tidak bernajis kita telan, kita kumpulkan dulu air ludah. Nah itu batal tuh. Udah parah kali mau sama mandi. Jadi kumpulkan air ludah tuh. Aku muntah contohkan tadi. Untung gak muntah dulu. Kumpulkan. Jelas Bapak?